Halo Sobat Pengadaan, kali ini kita akan melakukan pendaftaran akun Inaprok pada non-penyedia, yang mana pendaftaran ini untuk role PPK, pejabat pembuat komitmen, kemudian PP, pejabat pengadaan, dan bendahara, baik itu bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Pertama-tama silahkan akses website akun inaprok.id. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan masukkan email pribadi. Nah, email pribadi ini adalah email pribadi si PPK-nya atau si PP atau si bendahara. Jangan masukkan email dinas atau email instansi. Kemudian setelah itu klik tombol I'm not a robot, kemudian klik masuk atau daftar. Akan muncul notifikasi apabila email yang dimasukkan itu sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka akan muncul pesan untuk melakukan cek email ke email yang sebelumnya dimasukkan. Nah, ini adalah tampilan email yang dikirim dari sistem. Silahkan klik lanjut pendaftaran. Namun apabila email tersebut belum pernah didaftarkan sebelumnya, maka akan muncul konfirmasi kepemilikan email. Klik tombol lanjutkan. Nah, setelah itu akan muncul syarat dan ketentuan, kemudian klik tombol setuju. Maka sistem akan meminta si pendaftar untuk mengecek email yang telah didaftarkan. Silahkan klik lanjut pendaftaran. Nah, pada tahap pertama ini akan diminta untuk memasukkan nomor telepon. Nah, nomor telepon ini harus nomor telepon yang aktif. Aktif di sini maksudnya adalah nomornya itu bisa dikirim pesan masuk. Kadang kan ada nomor yang WhatsApp-nya aktif tapi ternyata tidak bisa ditelepon atau tidak bisa menerima kotak masuk. Jadi yang diminta di sini adalah nomor telepon yang memang masih aktif bisa menerima pesan, karena kadang kode OTP itu kalau tidak dikirim ke WhatsApp maka akan dikirim melalui pesan masuk pada nomor yang didaftarkan. Nah, salah satu syaratnya juga adalah pastikan nomor yang dimasukkan ini adalah nomor yang sudah didaftarkan atau sudah terdaftar di aplikasi WhatsApp. Nomor telepon yang dimasukkan di sini juga langsung 8 saja, jangan lagi dimasukkan 0. Kalau biasanya kan nomor kita kan 08 sekian-sekian ya. Kalau untuk pendaftaran ini karena sudah diwakilkan oleh plus 62, maka di sini silakan masukkan atau dimulai dari angka 8 saja. Jadi 85252 sekian-sekian. Oke, setelah yakin maka klik tombol lanjut. Akan muncul pesan untuk konfirmasi kepemilikan nomor telepon. Silahkan klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi atau kode OTP. Nah, kode ini itu akan diterima di aplikasi WhatsApp. Atau kalau misalkan tidak ada di aplikasi WhatsApp, silahkan cek di kotak masuk. Nah, setelah itu silahkan masukkan kodenya. Di sini diminta untuk memasukkan 6 kode. Dan perlu juga diketahui bahwa batas waktu untuk memasukkan kode di sini adalah 1 menit. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 menit, maka akan diminta untuk mengirim kode ulang pada nomor yang tadi sebelumnya sudah didaftarkan. Oke, kemudian silahkan klik tombol verifikasi. Nah, setelah kita melakukan verifikasi nomor telepon, selanjutnya adalah untuk pembuatan username. Nah, username di sini tidak ada aturannya. Silahkan masukkan apakah username-nya itu mau nama si PPK, PP atau bendahara, kemudian atau misalkan kata-kata yang kita sukai, atau misalkan memang sudah sering kita gunakan. Setelah itu klik selanjutnya.
Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu pada tahap dokumen persyaratan, kita akan diminta untuk memilih tipe profil, apakah sebagai non-penyedia atau penyedia. Nah, karena ini panduan untuk non-penyedia, silakan pilih non-penyedia. Kemudian di sini kita juga diminta untuk memilih status kepegawaian, apakah sebagai ASN, TNI atau Polri, atau non-ASN atau pegawai pemerintahan. Di sini silakan saja pilih status kepegawaiannya. Kemudian selain itu kita juga diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap dan tanggal lahir. Nah, untuk nama lengkap dan tanggal lahir ini pastikan itu sama dengan KTP yang kita gunakan gitu. Misalkan nama lengkap ini ada titelnya atau gelarnya, maka silahkan masukkan nama lengkap plus gelar seperti itu. Tapi kalau misalkan di KTP-nya memang tidak ada gelar, silahkan diisi dengan tidak menggunakan gelar. Oke, kemudian setelah itu klik tombol selanjutnya. Nah, di sini akan muncul pesan untuk periksa kepemilikan NIK, nomor induk berusaha. Nah, apabila sudah yakin atau sudah benar seperti itu ya, silahkan klik tombol lanjutkan. Nah, tahap keempat adalah proses verifikasi privy. Akan muncul tampilan seperti ini, silahkan klik verifikasi. Kemudian silahkan klik minta kode OTP. Nah, kode OTP ini akan dikirim ke email atau akan dikirim SMS ke nomor yang didaftarkan sebelumnya. Maka dari itulah tadi sebelumnya saya infokan bahwa pastikan nomor yang akan didaftarkan ini adalah nomor yang masih aktif seperti itu, karena nanti akan berdampak untuk tahap-tahap selanjutnya. Oke, klik minta kode OTP. Nah, kode OTP itu akan dikirim sebanyak 5 angka ya, sebanyak 5 angka. Silahkan masukkan di sini. Nah, silakan masukkan di sini. Kemudian klik validasi kode. Oke, kemudian setelah itu akan muncul syarat dan ketentuan untuk pendaftaran privy, ya kan? Silahkan di scroll sampai bawah. Kemudian nanti akan ada pernyataan saya setuju dengan ketentuan di atas. Silahkan ini dicentang, kemudian klik lanjutkan. Oke, akan muncul tampilan di sini. Nah, tampilan ini di sini kita diminta untuk melakukan verifikasi wajah atau swafoto. Ini dilakukan secara langsung. Jadi tidak boleh kita menggunakan foto yang dicetak seperti itu. Oke, silahkan klik tulisan verifikasi wajah dan swafoto. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan untuk melakukan selfie. Yang pertama, pastikan posisi wajah Anda di dalam bingkai. Nah, bingkai yang dimaksud di sini adalah bingkai yang ini ya Bapak Ibu ya, bingkai yang berwarna hijau. Nah, ini posisinya jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Jadi pastikan wajah kita itu full masuk di dalam lingkaran ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, lepas kacamata, topi atau masker Anda. Kemudian yang ketiga, pastikan Anda berada di tempat yang terang dan wajah Anda terlihat jelas. Kemudian klik tombol mulai. Nah, ketika klik tombol mulai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, proses selfie ini itu tidak ada tombol yang bisa diklik ya. Jadi prosesnya ini memang secara otomatis. Nah, nanti ketika posisi kita sudah tepat gitu kan, awalnya ini akan berwarna merah nih Bapak Ibu gitu. Tapi ketika posisi kita udah tepat, dia akan berubah jadi hijau. Nah, di sini kita diminta untuk senyum oleh si aplikasi. Jadi kalau misalkan posisi kita udah tepat, terus senyum kita juga sudah menawan, sudah senyum Pepsodent, maka dia akan secara otomatis tercapture.
Nah, nanti hasilnya seperti ini, tapi ini ilustrasi saja ya Bapak Ibu ya. Nanti di sini akan muncul wajah Bapak Ibu hasil capture otomatis dari aplikasi. Silahkan kalau misalkan memang sudah yakin dengan fotonya gitu ya, silahkan klik gunakan foto ini. Tapi apabila ingin diulang, misalkan fotonya kurang cakep nih gitu kan, atau kurang terang, silahkan klik ulangi. Oke. Nah, setelah verifikasi wajah dan swafoto, di sini kita diminta untuk memindai KTP. Nah, untuk proses pemindaian KTP ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, posisikan KTP Anda dalam bingkai. Yang kedua, KTP dapat terbaca dengan jelas. Nah, ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau misalkan itu KTP-nya udah buram-buram, nomornya tuh udah tidak jelas gitu kan, antara angka 7 dan 1 itu kita udah bingung angka berapa, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak jelas, silahkan dicetak ulang saja Bapak Ibu gitu. Kemudian KTP sah dan masih berlaku, ini KTP asli ya, jangan pakai fotokopi karena itu sudah kejadian waktu pendaftaran itu tidak akan berhasil, seperti itu. Kemudian gunakan, ini benar nih, kemudian gunakan KTP asli atau bukan fotokopi. Oke, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah kita mengcapture KTP, nah capture-nya ini bukan seperti capture waktu kita swafoto. Kalau swafoto itu kan di capture secara otomatis. Nah, kalau untuk KTP ini nanti bakal ada tombol capture-nya. Jadi silahkan kalau misalkan sudah tepat gitu kan, sudah jelas tulisannya, silahkan diklik saja. Oke, setelah itu akan muncul pengecekan kembali data personal. Ini silahkan Bapak Ibu cek kembali untuk NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Pasti kalau misalkan dia tidak sama dengan KTP yang kita foto, silahkan ini diperbaiki saja gitu kan. Karena nanti kalau misalkan kita udah lanjutkan, nanti akan susah gitu untuk mengubahnya, seperti itu. Klik lanjut. Nah, nanti akan tercentang ya kalau misalkan sudah. Nah, di sini ada satu tombol lagi nih sebenarnya, namanya itu upload dokumen tambahan. Nah, biasanya ini bersifat opsional, jadi boleh diupload, boleh tidak. Biasanya ini tidak saya upload ya Bapak Ibu ya. Ini saya gunakan ketika nanti waktu verifikasi ternyata ditolak, seperti itu ya. Misalkan ditolak, entah itu karena KTP-nya buram atau apa. Nah, ketika kita mau memverifikasi kembali, itu biasanya tidak tahu kenapa ini tombol verifikasi atau pindah KTP-nya ini tuh sudah tidak aktif lagi. Jadi gunakanlah untuk upload dokumen tambahan. Ini nanti data yang kita upload adalah KK, kartu keluarga. Oke, kalau misalkan sudah, klik lanjutkan. Nah, akan muncul lagi kontak personal, yaitu berupa email dan nomor telepon. Nah, ini tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah Bapak Ibu. Jadi ini hanya informasi saja. Kemudian klik tombol lanjutkan. Di sini kita diminta untuk menunggu verifikasi. Jadi ini ada proses verifikasinya. Kalau di sini itu tertulis ya maksimal 1 kali 24 jam. Namun biasanya itu sepengalaman saya itu tidak sampai 1 kali 24 jam. Biasanya 5 menit itu sudah ada notifikasi verifikasi. Nah, notifikasinya itu akan dikirim ke email yang tadi didaftarkan, apakah verifikasinya berhasil atau tidak berhasil. Nah, nanti verifikasi di emailnya itu seperti ini. Nah, di sini akan ada informasi apakah verifikasinya berhasil atau tidak. Nah, silakan klik masuk ke profil dashboard untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, nanti apabila ternyata email yang diterima itu berupa penolakan gitu kan, nanti ketika kita klik tombol masuk ke profil dashboard,
Nah, maka di sini akan muncul nih alasan kenapa profilnya ditolak. Nanti alasannya bisa saja karena foto wajah pada KTP tidak terlihat, atau nama pada KTP tidak terbaca, NIK pada KTP tidak terbaca, dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalkan ditolak, silahkan verifikasi ulang saja. Setelah verifikasi Privy berhasil, maka selanjutnya proses yang kelima adalah pengajuan akses. Nah, di sini kita diminta kembali untuk memilih gitu kan, pilih akses apakah sebagai non penyedia atau penyedia. Nah, silahkan pilih non penyedia. Kemudian kita diminta untuk memilih role, ya kan? Apakah role-nya itu sebagai PPK, pejabat pengadaan, atau bendahara. Nah, ini contohnya misalkan ya, kita pilih PPK. Nah, nanti kita masukkan pangkat, golongan ruang, jenis instansi, kemudian nanti pilih instansi, kemudian pilih satuan kerja, lalu masa berlaku peran. Nah, masa berlaku peran ini biasanya di katalog itu 1 tahun sih biasanya ya. NPWP satuan kerja ini sudah terisi otomatis gitu kan, sama dengan alamat satker. Kemudian untuk divisi atau unit kerja ini tidak wajib, silahkan dikosongkan saya juga tidak apa-apa. Nah, lalu silahkan unggah surat keterangan kerja, ya kan, atau surat tugas. Nah, pastikan bahwa dokumen yang diupload itu maksimal 2 MB, jadi tidak bisa lebih ya dari 2 MB ya. Nah, apabila data-data yang diminta sudah lengkap atau sudah yakin, silahkan klik ajukan akses. Nah, akan diminta lagi untuk menunggu proses verifikasi. Nah, ini maksimal proses verifikasinya 3 kali 24 jam. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk verifikasi akses ini itu sebenarnya dilakukan oleh tim LPSE di masing-masing wilayah. Misalkan untuk Kabupaten Mempawah gitu kan, maka ini yang memverifikasinya nanti adalah si VAI Kabupaten Mempawah. Ini adalah tampilan apabila verifikasinya sudah disetujui. Nah, silahkan klik tombol selanjutnya. Nah, tahap terakhir adalah pembuatan kata sandi. Kita diminta untuk memenuhi syarat-syaratnya, yaitu ada syarat minimal 8 karakter, ya kan? Kemudian menggunakan huruf kapital, menggunakan huruf kecil, menggunakan angka 0 sampai 9, dan menggunakan karakter khusus. Dan karakter khusus ini, selain ini tidak bisa ya Bapak Ibu ya, harus yang ada di sini saja. Dan ini harus terpenuhi secara keseluruhan. Jadi tidak boleh misalkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Misalkan nih, oh ternyata karakternya dibikin hanya 7 seperti itu kan, maka nanti tidak akan bisa disimpan kata sandinya. Atau misalkan tidak ada huruf kapital nih atau huruf kecil gitu kan, maka tidak akan bisa disimpan kata sandinya. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu, kata sandi ini ya, walaupun tidak tertulis pada syarat ini, itu tidak boleh nama si pemilik akun. Misalkan saya Rodiah gitu kan, saya mau bikin kata sandi Rodiah 17 atau bla 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 gitu kan. Nah, itu nanti ketika kita klik simpan kata sandi itu bakal muncul kode error. Nah, itu sebenarnya tidak diberitahu ya Bapak Ibu ya, kode errornya tuh apa gitu kan. Tapi sepengalaman saya, kode error itu yang dimaksud adalah bahwa kita tidak bisa menggunakan kata sandi itu menggunakan nama. Jadi silahkan gunakan kata sandi selain nama, boleh instansi, tempat tinggal, dan lain-lain seperti itu. Kemudian klik tombol simpan kata sandi. Nanti ketika kata sandinya sudah berhasil dibuat, maka akan muncul notifikasi kata sandi berhasil dibuat. Silahkan masuk kembali dengan kata sandi baru. Oke, kemudian klik kembali ke halaman masuk. Nah,
Di sini kita diminta untuk login kembali, masuk kembali gitu ya, menggunakan data-data yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita daftarkan. Nah, di sini kita masukkan email pribadinya yang tadi sudah terdaftarkan. Kemudian setelah itu klik centang I'm not a robot, kemudian klik masuk atau daftar. Nah, di sini diminta lagi nih Bapak Ibu ya, jangan bosan-bosan untuk memasukkan email dan kata sandi. Memang seperti itulah prosesnya, karena proses ini untuk mengamankan akun Bapak Ibu. Kemudian klik tombol masuk. Nah, beginilah tampilan awal untuk akun Inaprok yang sudah berhasil terdaftar. Oke, segitu saja tutorial pendaftaran akun Inaprok pada non penyedia.